Setelah memisahkan diri dari Jawa Barat dan mendirikan provinsi sendiri, Banten tidak kalah menariknya dari Jawa Barat. Apalagi dilihat dari segi destinasi wisata religinya, banyak sekali yang bisa dikunjungi di sini. Pilihan pertama adalah berkunjung ke Desa Caringin, Kecamatan Labuan. Perjalanan panjang melewati jalan arah Pandeglang berbukit berkelok, pandangan mata saya dimanjakan oleh pemandangan yang menawan dan tidak terlalu melelahkan karena lalu lintas yang tidak ramai dan tidak padat. Sesampainya saya di desa yang pernah menjadi ibu kota Banten Barat ini, saya langsung dapat melihat bangunannya yang masih terawat baik, meski usianya sudah ratusan tahun. Ya, inilah Masjid Caringin. Masjid Caringin adalah peninggalan Muslim Banten yang berdiri di masa pemerintahan kolonial Belanda, tepatnya di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Herman Daendels yang berkuasa pada tahun 1808 sampai 1811. Alhamdulillah, ini masjid adalah namanya Masjid Agung As-Salafi, terletak di Kampung Caringin, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Dan didirikan tahun 1884, mulai dibangun, selesai 1889. Ia didirikan oleh Ki Agung Asnawi Caringin, dilanjutkan oleh anak cucunya, yaitu Kiai Maimun, Kiai Muslih, dan seterusnya, sampai Kiai Mursid, Kiai Ahmad Hules, dan sekarang Kiai Ahmad Saukatuddin. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang sejarah Masjid Caringin. Masjid Caringin yang berwarna putih ini tampak agung. Sepertinya bangunannya tidak banyak mengalami pemugaran. Kalaupun ada pemugaran, hanya terjadi pada penambahan keramik di sisi dalam dan penggantian gentingnya. Maklum, ratusan tahun termakan usia. Di sisi kanan masjid berdiri bangunan baru. Ini adalah sebuah bangunan shelter atau tempat istirahat para peziarah yang dilengkapi dengan tempat wudhu dan toilet. Saya sempatkan juga masuk ke masjid yang sangat teduh ini. Ada 4 pilar besar sebagai penyangga dengan bentuk yang masih asli. Nah, ini yang menurut cerita, pilar dengan tinggi sekitar 5-6 meter ini berasal dari satu pohon dibelah 4. Kalau kata orang tua, ini kayu semacam, bukan kayu jati. Kalau di sini kayak kayu limus. Nah. Jadi tiang 4 ini dari satu pohon gitu, satu bundal pohon. Dibelah 4, saking gedenya jadilah 4 tiang. Ada juga ruangan kecil semacam loteng yang dulu digunakan oleh para ulama dan kiai beriktikaf dan mengamankan diri di masa PKI. Sekarang ruangan ini tidak terpakai lagi. Ada juga yang menarik di dalam masjid ini, yaitu cerita mimbarnya. Ya, jadi waktu ada masjid itu hanyut, mimbarnya ternyata masih utuh. Jadi ya kata orang tua mungkin lebih baik dipindahkan ke sini biar awet gitu, biar panjang. Kalau mimbar di sini bentuknya khas di sini, nggak ada yang menyerupai menurut saya gitu. Kalau ada juga sangat berbeda. Walaupun ukiran dari gambar-gambar bunga dan lain sebagainya, bukan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah, mimbar ini adalah mimbar asli dari masjid lama di tahun 1800-an. Sebelum Masjid Caringin ini berdiri, ketika Krakatau meletus, masjid lama itu tersapu bersih dan mimbar ini hanyut oleh banjir besar.
Alhamdulillah, mimbar yang hanyut ini terselamatkan dan diamankan oleh para ulama hingga akhirnya dipasang di Masjid Caringin yang hingga sekarang terawat dengan baik. Di bagian luar sisi lainnya masih ada bangunan lama dari Masjid Caringin, 2 buah kolam kecil yang dulu berfungsi sebagai tempat berwudu. Di zaman dahulu, air jernih yang dialirkan berasal dari sungai terdekat. Selain itu, juga ada kolam besar yang dulu berfungsi sebagai tempat mandi yang berjarak kurang lebih 10 meter dari bangunan masjid. Penunjuk waktu sholat di masjid ini masih sangat tradisional dengan menggunakan jam matahari. Mizwalah namanya itu. Jadi kalau biasa orang tua ini yang mengerti ya, jadi menandakan waktu dohor itu dari sana. Jadi kalau matahari lurus, nanti ada bayangan lurus, ada garis, tinggal tunggu 4 menit gitu, mizwalah. Jadi nanti geser sedikit, dohor. Itu 5 hari sekali diperiksanya. Jadi 5 hari waktu itu sama. Jadi lihat disesuaikan nanti dengan jam waktu Indonesia Barat. Disesuaikan jam berapa nih mizwalah waktu dohor. Nanti tinggal tambah asar kapan, maghrib kapan, isya kapan, subuh dan seterusnya. Keserah modern sekarang makan ada dari dicitak waktu sholat seumur hidup kan ada kan dari Kementerian Agama, itu yang dipakai sekarang. Memang sama sih, hanya itu sekarang nggak banyak yang ngerti sih caranya.